Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Balik lagi ya, kita bahas untuk teman pada malam hari ini, yaitu balok kedua. Sekarang kita masuk ke pertemuan 5 ya, pada sesi pertama. Nah, di sini pertemuan sebelumnya kita udah bahas balok Gerber satu ya, berarti sambungannya tuh ada satu tuh si balok Gerber. Nah, kalau ini berarti kita masuk ke contoh soal yang sambungannya ada dua. Nah, ya, ada S1, ada S2. Nah, berarti ini kita pisah-pisah juga ya, sama seperti pada balok Gerber satu. Kita pisah-pisah. Ya, di sini kan dia ada titik A, eh, tumpuan roll, titik B, tumpuan roll, titik C, tumpuan jepit ya. Nah, di sini eh, kita lihat dulu ya, kita pisah-pisah di sini ya. Ini kita pisah-pisah dulu ya. Untuk A ke S1 kita kasih nama dia balok anak satu ya. Ini A ke S1 dia berarti kita punya titik A, ada VA, kemudian di Q1 ya, di sini kita punya Q1, ini kita punya V1, punya H1. Nah, karena di sini sambungannya ada dua, jadi eh, sini karena sambungannya ada dua, ya, jadinya kita kasih nama dia S1, S2, ya, kita kasih nama dia S1, S2. Supaya nggak bingung nanti. Ya, kalau semuanya sama-sama Vias HS saja, nanti bakal bingung. Jadi kita kasih nama Vias 1, Vias 2. Takutnya kalau sama-sama Vias semua, tuker gitu ya. Jadi kita kasih nama Vias 1, Vias 2, HS1, HS2. Nah, di sini untuk Ki dia eh, banyak ya, sampai titik S2 tadi ya. Nah, di sini jadinya kita pisah dia. Ya. Kita kasih nama Q1 untuk balok A sampai 1. Terus untuk balok yang kedua ya dari S1 sampai S2 kasih nama balok anak 2. Nah, tadi kan kita ini kan, ini titik A sampai S1. Nah, ini kita potongnya bukan S1 sampai B ya, tapi sampai ketemu si sambungannya lagi. Jadi S1 ke S2. Ya, jadi bukan dari S1 ke B, tapi dari sambungan ke sambungannya ya untuk baloknya. Nah, terus di sini berarti ya satu sama ya. Kita punya satu, punya V1. Kita punya key. Kalau tadi sampai B doang ya untuk key-nya S2. Di sini berarti VB, yang kemudian kita punya VS2, punya HS2 ya. Nah, di sini eh, lanjut berarti dari S2 ke C sisanya. Ya, berarti ini kita kasih nama dia balok induk. Kita punya HS2, kita punya VS2 ya. Terus titik C, kita punya VC, kita punya HC dan juga momen. Ya, ingat dia di sini jepit, jadinya punya momen. Nah, di sini kenapa dikasih nama balok satu, balok anak satu, balok anak dua, kemudian ini balok induk? Kita lihat dari jumlah reaksinya. Ya, ini kan kita lihat yang peletakannya aja ya. S-nya nggak usah dianggap. Jadi kita di sini punya titik A1, A ya, titik B, kita punya B, titik C kita punya 3, C, HCMC. Jadi yang paling banyak ada di titik C. Dia sebagai balok induk. Sementara yang ini, dia jumlahnya sama-sama satu ya, B, A. Nah, ini jadi kita kasih nama balok anak. Ya, ini balok anak satu, ini balok anak dua. Oke. Nah, kemudian untuk reaksi peletakannya berarti tetap ya hitungnya per masing-masing. Jadi yang kita cari di balok anak satu, kita cari di balok anak dua, kita cari di balok ini. Semuanya tiga-tiganya ya. Di balok anak satu kita hitung
momen, sigma horizontal, sigma vertikal, begitu balok anak dua. Kita hitung sigma momen, sigma horizontal, sigma vertikal. Begitupun juga di balok induk. Cari ya, momen, sigma horizontal, sigma vertikal. Pokoknya di tiap balok ini kita cari masing-masing dari reaksi peletakannya. Ya, jadi jangan satu-satu, jangan cuma satu ya, tapi semuanya nih kita cari. Terus kalau udah, kita tentukan dulu nilai Q-nya ya. Berarti di sini untuk Q1, 1 kali 2 ya, langsung aja. Untuk Q2, 1 kali 1. Nah, sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, kasih waktu 1 menit ya, sebelum kita. Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk ke hitungan reaksi perletakannya. Nah, kita cari pertama, yang paling gampang yang mana? Balok anak 1. Ya, cuma ada VA dan VS1 aja. Ada balok anak 1. Sementara pada balok anak kedua, dia yang belum diketahui ada nilai dari VS1, VB, dan juga VS2. Jadi ada 3 yang tidak diketahui. Kita nggak bisa nyari berarti ya. Terus kalau kita cari di balok apa namanya balok induk juga sama. Kita harus cari nilai VS2-nya terlebih dahulu. Baru dapat nilai dari sigma momen. Kalau kita nggak dapat nilai CS2, kita nggak bisa dapat nilai sigma momen. Ya, jadi kita carinya di balok anak terlebih dahulu. Yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit, jadi kan hanya VA dan VS1 aja. Nah, terus sekarang kita cari sigma momennya terlebih. Nah, kalau ini bebas ya, mau cari di sigma momennya satu dulu atau sigma momen A terlebih dahulu. Nah, untuk sigma momen A, di sini kita berarti, ini ya, titik A, kita punya Q1, VS. Udah, itu aja. Ya, VS1. Q1 berarti nilainya positif jaraknya kali 1, VS nilainya negatif jaraknya kali 2. Dan di sini I Q1 kali 1 kurang VS1 kali 2 sama dengan VS sama dengan 1 ton. Ini sambungan ya, nggak usah pakai arah reaksinya, nggak masalah. Kemudian satu lagi kita cari sigma momennya sama dengan 0. Jadi titiknya 1 ya. Ini berarti kita punya VA, punya Q1. VA nilainya positif ya, putar ke arah jarum jam. Jaraknya kali 2, Q1 nilainya negatif, jaraknya kali 1. Dan sigma MS1 sama dengan IA kali 2 dikurang Q1 kali 1 sama dengan 0. Hasilnya VA sama dengan 1 ton. Ya, di sini VA sama dengan 1 ton. Berarti asumsi kita betul ya, karena nilai VA adalah positif. Jadinya VA arah reaksinya adalah ke arah atas. Arah panahnya ke atas. Kemudian kita lanjut lagi cari sigma horizontal dan juga sigma vertikal. Ya, horizontalnya dulu. Di sini berarti horizontalnya kita ada HS1 aja. Ya, di sini dia nggak punya pasangan. Ya, berarti di sini HS1 sama dengan 0. Ya, kemudian untuk V berarti di sini ada VA, Q1, VS1. Ke atas positif, ke bawah negatif. Sigma vertikal sama dengan VA tambah VS1 kurang Q1 sama dengan 0. Ya, didapat hasilnya 2 minus 2. Berarti udah 0 ya. Udah 0 sama dengan 0. Kalau udah 0 sama dengan 0 berarti sudah oke. Ya, kalau udah oke berarti kita next hitung di balok anak 2. Kita cari di balok anak 2. Karena tadi kita di S1 udah dapet, ya berarti S1 kita nggak usah libatkan lagi. Ya, nggak usah kita cari lagi sigma momennya. Jadi yang kita cari sigma momennya hanya tinggal di B dan S2. Tapi nilai V1 dan H1 sama ya. Nilainya sama. Ini untuk balok anak 2, kita cari di sigma momen B terlebih dahulu. Ditinjau di titik B. Ya, gayanya ada V1, ada V2, ada momen, V2, dan V2. Momen itu diketahui soal ya. Sini V1 dia nilainya negatif, V2 juga nilainya negatif ya. V1 jaraknya kali 1, untuk V2 jaraknya kali 0,5. Untuk momen di sini dia berputar
berlawanan jarum jam, berarti nilainya negatif, ya. PS2 juga nilainya negatif, jaraknya kali 1. Ini titik momen B sama dengan negatif PS1 kali 1, negatif Q2 kali 0,5, negatif M, negatif PS2 kali 1 sama dapat hasilnya PS2 sama dengan negatif 3,5. Sini negatif ya. Jadi pada perhitungan yang lain jangan lupa tanda negatifnya. Dan lanjut kita hitung sigma momen S2. Berarti jadi titik S2. Ya, itu ada apa aja? Ada PS2, ada Q2, ada momen, ada QB. Ya, ini walaupun momen dia ada di sini ya, ada di titik S2, dia tetap ikutan. Karena dia momen itu sendiri. Oke, untuk PS1 berarti dia di sini negatif ya, jaraknya kali 2, Q2 juga negatif, jaraknya kali 1,5, VB dia positif, jaraknya kali 1, momen dia negatif ya, sama dari awal. Ini berarti momen S2 sama dengan negatif PS2, negatif P2, ya, negatif M plus VB sama. Ini dapat hasilnya VB sama dengan positif 5,5 ton. Ya, berarti sini arah dari asumsi kita betul ya, yaitu berarti VB-nya ke arah atas. Ya, reaksinya ke arah atas. Nah, kalau udah, kita cari lagi sigma horizontal. Ya, sigma horizontalnya berarti ada HS1, ada HS2. HS1 kanan positif, kiri negatif. Ini HS1 tadi hasilnya 0 ya, berarti HS2 juga hasilnya akan 0. Terus terakhir kita cek vertikal. Di vertikalnya kita punya PS1, punya Q2, punya PB, punya PS2. Atas positif, ke bawah negatif. Ya, PB tambah PS2 kurang PS1 kurang Q2 sama dengan. Dapat hasilnya 5,5 minus 5,5. Itu udah 0 sama dengan 0 ya. Itu udah oke. Untuk balok anak 2. Kalau balok anak 2 udah oke, ya kita udah dapat nilai S2, berarti kita bisa cari nilai di balok induk ya. EC, HC, dan MC. Nah, ini berarti kita carinya di mana dulu? Ingat ya, dia sama kayak cantilever nih, jepit. Dia jepit. Berarti yang dicari duluan adalah momen C. Ya, sigma momen C duluan yang dicari. Kita tinggal di titik C, ya. Tiganya ada PS2, ada MC. Ya, yang dicari adalah MC terlebih dahulu. Terus di sini PS1, PS2 berarti kali 1 nilainya negatif. MC kita asumsikan positif ya. Jadinya negatif PS2 kali 1 plus MC sama. Ini dapat MC-nya itu negatif ya, negatif 3,5 ton. Berarti di sini asumsi kita salah. Ya, harusnya dia bukan searah jarum jam, tapi harusnya dia berlawanan arah jarum jam. Jadi reaksi perletakan itu arahnya harusnya ke kiri. Nah, kalau udah, kita baru cari nilai dari VC ya, dari titik S2. Sigma momen S2, tunggu di titik S2, gayanya ada VC, ada MC ya. Nah, di sini kalau misalnya MC-nya salah, berarti VC-nya salah. Kalau dia salah, berarti sigma vertikalnya juga salah. Ya, di sini berarti sigma momen C kita punya VC ya. VC di sini berarti negatif VC kali 1 ya. Kemudian positif MC. Nah, ini MC tetap positif ya yang ditulis. Itu yang diasumsikan di sini. Tapi hasil ininya yang ditulis. Tetap negatifnya ditulis. Ininya tetap positif. Tapi di sini tulis hasil dari MC-nya. Negatif 3,5. Nah, negatif ketemu positif kan negatif. Didapat hasilnya MC sama dengan negatif 3,5 ton. Sini negatif ya, berarti asumsinya salah. Harusnya bukan ke atas reaksinya, tapi ke arah bawah. Ya, arah reaksi C harusnya ke arah bawah ya, besar 3,5 ton. Nah, kalau udah, lanjut kita hitung sigma horizontal. Ya, sigma horizontal
Berarti di sini kita punya HS2 dan HC. Ya, kanan positif, kiri negatif. HS2 0, berarti HC otomatis 0. Ini saya HC 0. Kemudian terakhir cek vertikal sama dengan. Berarti kita vertikalnya ada PS2, ada VC ya. Sini berarti bawah negatif ke atas positif. Berarti negatif PS2 tambah VC sama. Tadi PS2 hasilnya negatif. Negatif ketemu negatif, positif. Dan tadi nilai VC negatif, ya negatif ketemu positif. Jadinya kayak hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Nah, ini berarti udah oke. Kalau balok tinduk udah oke ya berarti balok anak juga udah oke. Kan dia kan berurutan ya. Dari balok anak, ya kan jalan, 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 jalan sampai balok tinduk. Ya sampai terakhir balok tinduk. Nah, kalau ini udah semuanya udah selesai, berarti reaksi kotakannya sudah oke. Kalau reaksi kotakannya oke, berarti bisa lanjut hitung GG dalam. Sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk ke perhitungan GG dalamnya. Nah, di sini kita berarti batang AK 1 ya. Di sini interval 0 sampai 2 untuk X-nya. Langsung aja masuk ke sigma moment. Sigma moment X berarti di sini kita punya VA, X, dan momen X di titik potong ya. Dan jaraknya adalah X. Dan untuk QX, dia setengah X ya jaraknya. Ini nilai QX berarti 1 kali X sama dengan X. Ya, untuk sigmanya berarti VA kali X dikurang QX kali setengah X kurang lebih sama dengan VA hasilnya 1 tadi ya di reaksi peletakan, kemudian QX dia pakai X. Dapat MX sama dengan negatif setengah X kuadrat ditambah X. Kemudian untuk DX berarti yang vertikal ya. Kita ambil di sini ada VA dan X. Ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti ini sama. QX ditambah VA sama dengan negatif X plus X. Negatif X plus 1. Dan untuk NX, di sini karena nggak ada yang horizontal, jadinya kita langsung tulis 0 aja. Nah, kita bikin tabel. Ya, jarak X-nya 0, 1, 2. Berarti ini kita masukin dulu nih, ke persamaan MX dan ke persamaan D. Dapat hasilnya sekian, kemudian untuk NX 0. Ya. Karena dia punya beban merata, jadi kita cari momen maksimum. Ya, pakai DX sama dengan 0. Berarti negatif X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Berarti momen 0. Nah, di sini kita punya nih, ya, di tabel. X sama dengan 1, berarti langsung aja. Momen maksimum sama dengan 0,5. Berarti ini dia bentuknya parabola ya. 0,5 momen. Nah, kalau udah, berarti lanjut. Nah, langsung aja. Dari batang E1 ke B, ya. Langsung dari batang E1 ke B. Karena kan sambungan. Langsung dari si sambungan. Nggak usah dari titik A lagi. Terus di sini berarti intervalnya 0 sampai 1 ya untuk X-nya. Sigma momen X berarti di sini ada V1, ada Vx, ada X. Dengan jarak X dari titik S1 ke titik potong. Kemudian setengah X untuk jarak Qx. Nilai Qx sama ya, yaitu X. Sigma momen X di sini sama dengan minus V1 kali X, minus X kali setengah X, minus Mx sama dengan 0. Ya, didapat hasilnya Mx sama dengan negatif setengah X kuadrat, negatif. Untuk dx berarti ambil yang vertikal, ya ada V1, ada Qx. Ke bawah dua-duanya berarti negatif. Jadi dx sama dengan negatif X, negatif V1, sama dengan negatif X, negatif 1. Untuk Nx berarti hanya ada H1
dia ke kanan berarti mendekati titik potong, nilainya negatif. Berarti X sama dengan negatif AS1 sama dengan 0 ya. Kemudian kita bikin tabel jarak X 0,51. Ya, di sini kita berarti masukin lagi nih persamaan MX dx. Input hasilnya sekian, kemudian untuk X langsung aja 0. Karena ada beban merata, kita cari lagi ya dari X sama dengan 0, minus X 0, X sama dengan negatif 1. Jadi tidak memenuhi ya, karena kita tidak punya jarak yang negatif. Nah, kalau udah, lanjut kita tinjau terbalik. Saya tinjau terbalik batang S2 ke B. Ya, jadi titik sambungan interval 0 sampai 1 untuk X-nya. Untuk momen X di sini berarti kita punya momen di titik S2 ya, di S2 dan momen X di titik potong. Dengan jaraknya adalah X. Terus di sini titik momen sama dengan negatif M, negatif PS2 kali X plus TMX sama dengan ya, di sini TMX sama dengan negatif 3,5 X ditambah 3. Ya, untuk DX berarti yang kita ambil vertikalnya aja hanya ada PS2 ya. Karena tinjau terbalik ke atas berarti negatif. Ini DX berarti negatif PS2 sama dengan 3,5 ton. Tadi nilai S2 ya negatif di reaksi peletakan. Ini negatif ini positif. Untuk NX berarti hanya ada HS2. Ke kiri berarti mendekati titik potong nilainya negatif. Berarti NX sama dengan negatif HS2 sama dengan 0 ya. Nilai reaksi HS2 adalah 0. Kita tabel jarak X 0,51. Nah, ini berarti cuma persamaan MX saja yang dimasukin nilai X. Dx langsung dari jarak 0 sampai 1 3,5, NX juga sama. Dari jarak 0 sampai 1 nilainya 0. Karena tidak ada beban merata ya, jadinya untuk momen maksimum kita ambil angka yang terbesar ada di negatif 1,5. Jadi dia momen maksimum batang S2 ke B. Kalau udah, terakhir kita tinjau batang S2 ke C. Ya, interval 0 sampai 1 untuk X-nya. Langsung aja untuk sigma momen X, berarti kita di sini punya VS2 dan momen X. Ya. Ini bukan tinjau terbalik ya. Berarti VS2 ini kita punya jarak X-nya ya dari S2 ke titik potong. Ini untuk sigma momen berarti negatif VS2 kali X, negatif MX sama dengan 0. Dapat MX sama dengan 3,5X. Terus kalau udah berarti DX kita punya VS2. Dia ke bawah berarti negatif. Ya, DX sama dengan negatif VS2 sama dengan 3,5 ton. Kalau udah kita cari nilai NX, berarti NX hanya ada HS2. Dia ke kanan, ya mendekati titik potong, berarti nilainya negatif. NX sama dengan negatif HS2 sama dengan 0. Ya, karena nilai NX, nilai HS2 di reaksi adalah 0. Kemudian kita bikin lagi tabel, ya jarak X 0, 0,51. Lainnya, berarti kita masukin NX-nya aja, X sama 3,5, NX juga sama 0. Jadi di sini untuk momen maksimum juga kita ambil dari tabel aja. 3,5 ton meter. Karena nggak ada beban merata. Nah, kalau udah, terakhir kita gambar diagram gaya dalam. Ini ya, dari titik A, titik A1 dia bentuknya parabola. Ini momen maksimumnya 0,5. Kemudian S1 ke B, dia juga hampir berbentuk parabola. Dia, momen maksimumnya ada di titik B, negatif 1,5. Kemudian B ke S2, itu garis lurus ya, S2 ke C juga garis lurus. Nah, terus ini untuk yang lintang, yang normal. Nah, sampai sini, jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya.
Nanti pada sesi kedua ya, sebelum kita mulai sesi kedua, kita bahas terlebih dahulu jika ada pertanyaan. Aku kasih waktu 1 menit untuk tulis di kolom komentar. Oke, cukup ya. Berarti untuk sesi 1 kita sudah selesai ya. Nanti kita lanjut lagi pada sesi kedua di Zoom meeting. Terima kasih, sampai ketemu di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.